Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andiah Permadi. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya bagi yang merayakan. Karena momennya masih Hari Raya Idul Adha, saya akan membagikan resep membuat sate kambing. Resep sate kambing saya buat berdasarkan resep dari daerah kelahiran saya, teman-teman, daerah Kota Nganjuk. Di Nganjuk, sate kambingnya menggunakan bumbu kacang ya, teman-teman, seperti sate ayam. Berbeda dengan daerah lain ya teman-teman, biasanya sate kambing menggunakan bumbu kecap sebagai cocolannya. Atau jika teman-teman ada yang menemukan sate kambing dengan bumbu kecap di daerah Nganjuk, kalian bisa komentar di kolom komentar ya. Dan di video kali ini saya akan membagikan resep sate kambing ala sate kambing dari sego becek ya teman-teman. Ini adalah makanan khas dari daerah Nganjuk. Untuk resep sego beceknya akan saya share di video berikutnya ya teman-teman. Baiklah, nggak perlu berlama-lama lagi ya. Mari kita mulai memasak. Berikut bahan untuk membuat satenya teman-teman. Ini ada 250 gram daging kambing. Kemudian ada nanas separuh, ini saya pakai nanas madu. Ada juga garam secukupnya dan ada bawang putih. Di sini nanasnya fungsinya agar daging kambingnya lebih cepat empuk ya teman-teman, karena biasanya daging kurban usianya lebih dari 1 tahun ya. Supaya dagingnya lebih lembut, saya menggunakan air nanasnya. Nanas dan bawang putihnya ini saya parut ya teman-teman, atau biar lebih mudah bisa di blender atau di chopper. Kemudian dagingnya dipotong. Ini memotongnya sesuai arah dari serat daging kambingnya ya teman-teman, supaya nanti dagingnya tidak keras atau alot. Teman-teman bisa memotongnya sesuai selera kalian masing-masing. Dan setelah semua dagingnya terpotong, ini saya kasih perasan air nanas dan bawang ya teman-teman. Kemudian diberi sedikit garam. Ini fungsinya supaya nanti daging kambingnya cepat empuk. Kemudian diaduk-aduk supaya merata dan didiamkan selama 15 menit. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu kacangnya. Ada gula merah, garam, kaldu jamur, 100 gram kacang tanah, 5 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 3 siung bawang putih, 1 lembar daun jeruk, 3 buah cabai keriting, dan 5 buah cabai rawit. Untuk tingkat kepedesannya disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian siapkan minyak goreng secukupnya. Kemudian setelah panas, masukkan kacang tanahnya ya teman-teman. Ini digoreng sampai kacang tanahnya matang. Kacang tanahnya harus sering diaduk-aduk ya teman-teman, supaya tidak gosong, karena ini menggorengnya hanya 100 gram. Ini saya membuat bumbu kacangnya hanya sekali makan ya. Dan setelah warnanya kecoklatan, ini bisa diangkat ya teman-teman. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Ini digoreng sampai layu.
Kemudian goreng juga kemirinya. Ini digoreng sampai luarnya berwarna kecoklatan ya. Setelah kemirinya matang, masukkan cabai rawit dan cabai keritingnya. Ini digorengnya juga sampai layu ya teman-teman. Dan setelah semua bumbu-bumbunya matang, nanti didinginkan dulu ya teman-teman. Habis itu baru di blender atau di chopper. Kemudian masukkan juga daun jeruknya dan diberi air 200 ml. Dan ini proses menghaluskannya teman-teman. Dan setelah bumbu kacangnya halus, ini dimasukkan ke dalam pan ya teman-teman, atau wajan. Kemudian diberi sedikit air. Ini saya pakai 100 ml. Jadi untuk membuat bumbu kacangnya saya memakai air 300 ml ya teman-teman. Ini pada waktu membuat bumbu kacangnya saya menggunakan api kecil ya. Ini memasaknya sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Memasak bumbu kacangnya sampai airnya susut ya teman-teman, atau sampai keluar minyak dari kacangnya. Dan setelah airnya susut, ini diberi garam, kaldu jamur, dan gula merah. Diaduk-aduk terus supaya larut bumbu-bumbunya. Dan ini ditunggu sampai minyak dari kacangnya keluar ya teman-teman. Ini sebenarnya udah keluar, cuman karena kacangnya dikit jadi keluarnya tidak terlalu kelihatan ya. Dan ini bumbu kacangnya sudah jadi ya teman-teman. Ini udah bisa dipakai untuk membuat bumbu sate. Ini bumbunya kental banget ya, atau kalian bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan setelah matang, ini apinya bisa dimatiin ya. Dan sekarang saya akan membuat bumbu olesan satenya ya teman-teman. Ada 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh lada, setengah sendok teh garam, 3 siung bawang putih, 4 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan minyak goreng, dan 50 gram gula merah. Kemudian semua bumbu-bumbunya diulek ya teman-teman, kemudian diberi gula merah dan dicampur semuanya. Masukkan juga minyak gorengnya dan 4 sendok makan kecap manis. Ini semuanya bumbu-bumbunya diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Ini saya pakai kira-kira aja teman-teman. Jika kalian lebih suka yang encer, bisa diberi tambahan minyak goreng. Kemudian satenya bisa ketusuk sate ya teman-teman. Ini dagingnya udah empuk, sudah ditusuk gitu, nggak keras ya. Ini setiap tusukan saya beri 4 potong daging ya teman-teman, atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah semua dagingnya selesai ditusuk, ini saya siapkan pemanggangnya. Saya pakai grill pan. Kemudian saya beri margarin atau mentega secukupnya. Setelah itu masukkan satenya. Ini saya panggang setengah matang dulu ya teman-teman. Setelah setengah matang saya balik, kemudian saya beri bumbu.
Ini supaya nanti satenya tidak gosong ya kalau diberi bumbu di awal. Jadi saya memberi bumbunya setelah satenya setengah matang. Dan ini setelah bumbunya diolesin ke satenya harus sering dibolak-balik ya teman-teman, supaya satenya tidak gosong. Setelah satenya kering, ini satenya bisa diangkat ya teman-teman. Ini satenya sudah matang. Dan ini satenya udah siap disajikan teman-teman. Ini ada bumbu pelengkapnya, ada sambal, bawang merah, bumbu kacang, dan kecap. Untuk bumbu kacangnya ini saya beri kuah sego becek teman-teman. Ini supaya agak encer dan diberi kecap 1 sendok makan. Ini bila tidak ada sayur dari sego becek bisa diganti dengan air hangat ya teman-teman. Untuk tingkat kekentalannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian ditaruh di atas sate kambingnya. Setelah itu diberi kecap manis dan diberi taburan bawang merah dan jeruk nipis. Jangan lupa beri sambalnya ya. Alhamdulillah ini satenya sudah siap dinikmati ya. Sebelum dinikmati beri perasan jeruk nipis supaya lebih segar dan lebih kaya rasanya ya. Ini satenya seperti ini ya teman-teman, warnanya cantik banget kan, ada bumbu kacangnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini satenya enak banget ya teman-teman, lembut, empuk, dan juicy. Ini bumbu kacangnya berasa banget, gurih, pedas, manis, dan seger dari jeruk nipisnya. Ini bumbu kacangnya udah pedas ya teman-teman, cuman bila teman-teman masih kurang pedas bisa dimakan dengan sambalnya. Dan sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga kalian menyukai video saya dan video saya bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tekan juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi baru dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya ya.